Hadirin hadirat dirahmati Allah oleh Allah, taubat itu berasal dari kata-kata tabayatubu taubatan. Artinya kembali atau bertaubat. Kalau yang suka upload di internet itu namanya YouTuber. Kalau bahasa Arabnya yatubu itu tobat. Kalau YouTube itu tempatnya orang nyimpen video. Kalau taubatan itu taubat. Apa artinya? Kembali. Maka pada malam hari ini insya Allah kita bahas tentang taubat seorang manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbak-mbaknya juga ada, slide juga ada, topiknya juga sama begini. Sama? Apa video saya atau ini? Soalnya ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk tanya, untuk takon. Buyut nanti sesi tanya jawabnya pakai WhatsApp. Di Malang nggak zaman pakai kertas itu sudah. Monggo, jadi yang mau tanya nanti boleh langsung WhatsApp ke nomor ini ya. Saya beri waktu 1 kali 24 jam untuk nulis ini. Sampun. Adi ada pertanyaan? Nggak usah telepon ya, nanti tanya aja. Nanti insya Allah kita jawab. Sampun ya? Sampun. Satu ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Karena ada taib, ada tawab. Rasulullah pernah bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Seseorang yang taubat dari dosa seperti tidak memiliki dosa. Tapi itu taib. Ada taib, ada tawab. Taib itu orang yang taubat. Tapi kalau tawab itu orang yang terus-terusan tobat. Lagi besok lagi, mben towo. Ya seminggu lagi tobat. Terus itu tawab. Sehingga orang yang terus-terusan tobat itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang taubat itu ditunggu oleh Allah. Allah menunggu orang yang taubat untuk kembali kepada Allah. Itu jika yang ditunggu tahu bagaimana Allah menunggu ke orang-orang tersebut, maka bisa jadi orang tersebut akan terbang saking senengi mengetahui bahwa dirinya ditunggu oleh Gusti Allah. Coba misalnya jenengan suka sama satu akhwat ya. Misalnya, contoh kan terserah yang ceramah kan. Misalnya jenengan seneng sama satu akhwat. Jenengan merasa bahwa gak mungkin lah aku dapetin dia. Mobilnya bagus, anaknya ya wis lumayan. Kemudian kuliah di Universitas Gajah Mada, ambil S4 sudah. Saking semangat. Jenengan merasa aku SMP aja hampir drop out. Mau deketin dia, wajahku pas-pasan. Tapi ketika jenengan coba untuk nyampaikan niatan untuk melamarnya, ternyata dia memberi respon yang luar biasa. Kira-kira pasti rasanya itu melayang. Karena jenengan merasa bahwa aku nggak mungkin lah dapat kendedes ini. Ternyata dia merespon lebih baik dari yang saya bayangkan. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu menanti taubat hambanya, yang seandainya hambanya tahu, itu hambanya bisa terbang saking senengnya mengetahui betapa Allah menantinya orang-orang yang mau bertaubat. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih Allah seneng? Orang yang non muslim jadi Islam atau orang yang maksiat taubat? Jawabannya Allah lebih seneng orang yang maksiat taubat daripada orang yang non muslim jadi muslim. Kenapa? Karena kalau orang non muslim jadi Islam itu sebelumnya belum kenal, sekarang baru kenal. Tas kenalan. Jadi ya sih belum dekat lah. Lain dengan orang yang sudah kenal ke Allah, sudah tahu ke Allah, cuman dia rada melehar sendiri ya, kemudian dia kembali. Orang yang kembali untuk taubat itu lebih disenangi oleh Allah daripada seorang non muslim yang masuk ke dalam
agama Islam. Itu diantaranya Allah berfirman seperti itu di Al-Baqarah 222. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai hambaku yang asrafu. Asrafu itu berlebihan, melampaui batas. Hamba-hambaku yang melampaui batas dalam apapun. Maksiat model apapun. Berzina, minum, limo-limo itu diistiqomahkan semua. Itu katakanlah yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa. Segala dosa. Orang syirik kalau mau tobat pun diterima sama Allah. Yang syirik yang tidak diterima itu kalau saya mati dia tidak tobat. Tapi kalau syirik kemudian dia tobat kepada Allah, orang yang syirik pun diterima. Jami'ah kata Allah, sudah dzunub jami'ah. Ini kayaknya kurang maju ini. Saya tidak bisa terlalu jauh dari hadirin ini. Hati kita itu sudah terlalu dekat gitu loh. Lah supaya saya bisa ngelihat ininya. Sip. Ampun. Ya, sip. Oke, matur suwun. Jelas ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada kita. Makanya Allah paling tidak senang kalau ada orang yang mengatakan aku itu wis gak kirane di sepuro. Kalau saya itu wis mesisan. Itu Allah tambah tidak senang. Ada satu waktu saya futsal dulu, ya geger. Tawur, ya. Saya kalau sudah ada yang tawur itu saya bagian keplokan. Jadi pertandingan waktu itu kita janjian sama beberapa teman dari luar kota, ayo kita ngadakan turnamen futsal. Ada 4 tim main. Lah kalau futsal ini gegeran lebih berat daripada sepak bola lapangan besar. Karena kalau futsal ini tidak bisa keluar kan mula ranger ati metu tarik mana kan begitu. Geger satu ditarik ke belakang. Ditarik sing paling katakanlah yang paling beringas lah. Itu yang mau ngantem itu dicekel sama teman-temannya. Karena sudah dicekel dia tambah jerat-jerit karena sudah aman kan. Kemudian dia sambil ngomongnya mesu-mesu lah. Kemudian ditanya sama teman-temannya, ojo geger mas. Yang satu ambil rada arek rada cilik gak potongan dia mengadakan mau idhotul hasanah di tengah-tengah pergegeran ini tadi. Mas, ojo ngono mas. Tawur iku dosa. Lho, iki arek panas ya ngono ceritane dosa. Dia bilang apa? Baba, ancene aku iki wis calone inti neraka. Waduh, kabeh keplokan hebat. Ya hebat. Wong tenan neraka bangga, ya kan. Nah, itu Allah enggak senang orang seperti itu. Allah enggak senang orang yang maksiat terus dia Baba wis aku nang neraka. Seakan-akan neraka itu panasnya seperti Mekah atau mana. Neraka itu yang paling rendah itu orang yang diberi sandal dari api yang otaknya meleleh dengan cukup make saja. Cukup make aja otaknya meleleh. Itu yang paling entenge di neraka. Maka jangan pernah berputus asa. Allah gak putus asa. Misalnya ada satu akhwat yang rotok lumayan. Pokoknya contoh akhwat itu paling cepet, ya kan? Ada akhwat rotok lumayan. Andeng-andengnya 3. Kemudian jenengan ngomong ke dia, ya toh, mengutarakan niat jenengan, saya mau ngelamar anak bapak. Iki calon mertua iki kumisnya kayak musuhnya Angry Bird. Jenengan tahu musuhnya Angry Bird kumisnya kan ya? Kemudian jenengan ngomong ditolak. Terus ada surat dititipkan ke jenengan, ditulis jangan putus asa mas, aku masih menantimu. Terus jenengan gini, percuma wis. Gak mungkin loh. Ini yang perlu diberi infus ini yang laki ini. Kenapa? Yang perempuan udah ngasih kode kok, ya kan? Dia sudah mengerti kisi-kisinya untuk bisa diketahui bahwa si perempuan masih nanti gitu loh. Dia masih menunggu entah 10-15 tahun lagi. Sing lanang pasti golek liyane wis seru potongane. Nek perempuan setia itu saya masih percaya. Walaupun zaman now sudah banyak yang tidak setia. Tapi kalau lanang iki ketok liyane langsung
pinggir yang lain. Itu orang Malang gitu. Orang Jogja lebih nemen ya. Jadi jangan putus asa. Allah tidak senang orang putus asa. La taqnatu, perintah fi'il amr. La taqnatu. Jangan sekali-sekali kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Bayangno, Allah seperti memperkenalkan dirinya. Jadi, ojo putus asa yo. Aku tak sepuro kabeh. Seperti itu loh. Padahal Allah kan tidak butuh ke kita. Apa butuhnya Allah sama kita? Sak dunia niki kafir semua. Gak Islam semua. Allah tetap Allah. Sak dunia ini muslim semua, ibadah, sholat kabeh. Tidak ada yang maksiat. Allah tidak tambah soge. Nah, sehingga Allah tidak butuh sama kita. Cuman Allah seakan-akan kayak butuh, Pak. Seakan-akan kayak butuh. Itulah sifat latifnya Allah, lembutnya Allah. Sehingga Allah mengatakan, ojo putus asa rek. Diberi motivasi kita. Hei, yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu wasiat kulla syai', yang meliputi segalanya. Maka jangan putus asa dari saya. Saya masih menunggu kamu. Kau kok gak gelem? Sesungguhnya Allah mengampuni dzunub itu jamaknya dzan. Kalau satu dzan pun, kalau jamak dzunub. Plural ya kan? Itu dzunub. Kalau satu dzan pun, kalau banyak dzunub. Allah sudah mengatakan dzunub jami'ah. Lihat jadi lihat. Sudah dzunub jami'ah. Dzunub ini jamak, jami'ah itu kabeh. Dosa-dosamu kabeh. Orang Malang bilang gitu. Kan kalau ada u-nya itu berarti banyak. Ayu itu biasanya ayu. Nah itu berarti nemen. Berarti no woman. Ayu no woman. Kalau sudah bilang gak, kalau gak bukan tapi igia. Nah, itu berarti nemen gak Lah ini Allah sudah mengatakan seluruh dosa-dosamu kabeh bisa disepuro oleh Allah. Nah, sesungguhnya Allah masih seperti promosi Allah itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita ini ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sak bejat-bejatnya orang jangan pernah merasa bahwa Allah tidak mau menerima kita. Dan banyak yang pernah melakukan satu perbuatan yang lebih buruk dari apa yang telah kita lakukan dan diterima oleh Allah dan jadi orang besar. Contohnya seperti Khalid bin Walid. Pernah saya bahas di pertemuan yang sebelum di sini, sebelum saat ini. Ya, itu Khalid bin Walid yang membunuh banyak orang di perang Uhud. Kembali dia jadi pimpinannya orang Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, seorang khalifah. Dulunya siapa? Seorang mutminul khamr yang enggak teler terus. Loh iya. Teler. Iya. Tapi lihat begitu dia masuk Islam, lihat ketika beliau sudah kembali kepada Allah, lihat ketika beliau sudah mendekati Rasulullah, ngalakno sahabat-sahabat yang lain. Saya para sahabat yang lain saya merasa bersalah karena saya pernah merasa bahwa Umar bin Khattab ini ganggu, begitu loh. Iki Umar bin Khattab ini ganggu dan mereka merasa ada ilfil sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata begitu Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, ternyata kita kalah sama dia. Makanya tidak perlu suudzon ke orang di luar Islam. Boleh kita merasa bahwa jika dia masuk Islam bisa-bisa lebih baik dari saya. Bukan husnudzon, yo agama tepak aja. Enggak. Husnudzonnya bila dia masuk Islam bisa jadi dia lebih baik dari saya sehingga tidak ada rasa benci kepada orang lain. Ini dan masih banyak ayat yang lain, okay? Masih banyak ayat yang lain. Sehingga kita sekarang pindah ke hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu ummati mu'afa. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Wa inna minal mujaharah an ya'mala ar-rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu muttafaqun alaih. Hadisnya bukan sahih Muslim Bukhari, muttafaqun alaih. Semua ahli hadis mengatakan super sahih. Rasulullah bersabda, ya. Dari Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah mengatakan, setiap umatku pasti diampuni, pasti. Semua umat saya pasti diampuni. Jadi jaminan ini. Kecuali kecuali al-mujahirin. Apa mujahirin itu? Orang yang habis. Nah ini, apa itu mujahirin? Di antaranya adalah an ya'mala rajulu bilaili amalan. Satu orang lakoni maksiat pada malam hari. Apapun bentuknya.
diskotik, apa jenis, ngucut, gambling, Las Vegas, ya, atau poker, kemudian klitih, apa? Yang geng motor itu, kalau dulu geng onta, kalau sekarang geng motor. Ya kan seperti itu, maksiat seperti itu, ya toh, maksiat apapun maksiatnya katanya Rasul. Kemudian dia cerita pada pagi harinya, padahal sudah ditutup oleh Allah. Ya sudah ditutup oleh Allah, cerita. Terus dia mengatakan, ya fulan, hei fulan, ya, hei mas, amil tul barihah, saya tadi malam mengamalkan satu amalan kata kata, tak lakoni ini. Waqad bata, dan sudah malam itu dia tidur di malam hari itu, yasturahu rabbuhu, sudah ditutup sama Allah, ya. Wa yusbihu yakshifur satrallahi anhu, pagi dia cerita sama konco-konco, kon wengi gak melok kon, waduh gaton kon gak melok ambengi, wayu pak, nah misalnya seperti itu. Waduh lho apa, oh ambengi kuwi aku dah sing ngrungokno samping ngene, waduh iya rek getun aku. Nah, sudah ditutup oleh Allah, ya dia ngamalkan sesuatu, pulang yang lain enggak tahu, ya yang lain enggak tahu, tonggone enggak ngerti, katakanlah minum di rumah sendiri, drunken master, minum gelak diminum, mabuk di rumah, dia nyimeng di rumahnya, ya dia segala macam, habis lem Raja Wali diobong diambung. Wis pokoknya harus istiqomah kan, mau limo itu dia sudah maksiat, orang nggak ada yang tahu, besoknya dia cerita, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Termasuk waktu mengadakan pernikahan. Nah ini biasanya laki-laki biasanya, tapi perempuan juga ada. Apa? Laki-laki ngaku ke istrinya, calon istrinya, dek gini dek, aku ini dulu ya playboy lah ya. Banyak perempuan-perempuan di Jogja ini yang sudah ya wis gitulah sama saya. Apa sih mas? Aku gak cerita dek, masya Allah. Terus dia cerita bahwa aku biyen ya suka berzina. Kamu tahu yang di situ rumah itu dulu sama saya juga, itu di situ itu. Terus dia cerita, kenapa mas cerita gini sama saya? Supaya kamu tahu bahwa saya saat ini sudah tobat kepada Allah. Aku hanya milikmu aja, ya toh. One and only. Mungkin yang perempuan karena waktu itu masih pacaran, ya everything is fine ya. Kemudian dia merasa, ya lah mas, aku padamu juga. Padamu negeri. Akhirnya apa? Waktu nikah akan ada satu ya bumbu dalam pernikahan itu, gesekan sedikit, diungkit itu nanti sama si wedok. Iya mas, enak ndi sih? Mbak aku apa mbak arek iko? Maksudnya masakannya. Itu terjadi. Itu kenapa? Kualat mari maksiat kok cerita. Jangan pernah ceritakan apapun ke pacar Anda. Sorry. Gak istri Anda. Apapun, aku kepingin cerita. Aku biasanya suka ngombe. Aku pengen cerita. Aku biasanya suka ini. Allah paling benci orang seperti itu. Kan mesti tak tutup kok. Ya, kamu sudah saya tutup. Bayangkan misalnya jenengan naik sepeda motor. Kemudian ada rompi hijau pakai helm. Gak bawa SIM jenengan. Ya apa kira-kira? Kan pasti ada rasa di dalam hati yang ada rasa ndredeg gitu ya. Tapi bukan cinta yang pasti ini. Setelah dekat ternyata supel tas. Bukan polisi ternyata. Lewat lagi ada polisi yang ngadang. Mas delok. Mana SIM STNK? Anu Pak, saya mohon maaf Pak, saya keburu gini. Terus, loh, kamu ponakannya Mas Akhid? Iya. Teras dakwah kamu? Iya Pak. Oh, melaku wis. Loh, kan. Loh bisa dicoba ya, bisa dicoba. Terus jenengan jalan, beres wis. Datang masuk kantor polisi. Pak, saya tadi jalan di situ, tidak ditangkap Pak. Kira-kira ya apa orang yang polisi yang tadi itu? Pasti dia marah. Loh, kon lah wis tak tutup. Kon lapo gacor begitu ya bahasanya. Kon apa? Kon kok jeplak? Kenapa kamu kamu tutup? Sabar. Kenapa kamu harus cerita? Nah akhirnya apa? Tidak dimaafkan sama polisi tadi. Kenapa? Karena dia sudah membuka apa yang sudah ditutup. Allah lebih lagi seperti itu.
malam-malam sudah tutup. Karena umat sebelum Nabi Muhammad itu setiap ada maksiat ditulis di depan pintunya seperti ini. Ya, oleh malaikat itu ditulis fulan zina, dosanya sekian. Jadi isu-isu itu mbak-mbak itu ibu-ibu itu kudungan delok nang itu delok, oh ndak ada selingkuh ya beres. Karena kelihatan setiap saat dulu begitu. Umat Rasul tidak ditutup. Tapi kalau sampai ada yang maksiat malamnya cerita isu dihabisi, ya, gak boleh. Next. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Timbangan melingsi-melingsi dibocor iki. Ya Yohanes. Tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah. Ya, wa astaghfiru fi kulli yaum mi'ata marrah. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Hei manusia, ya, tobatlah kamu kepada Allah, wastaghfiru dan mintalah ampun kepada Allah." Perintah ini. Fa inni saya. Ya, ini nanti digaris bawahi. Karena sesungguhnya saya atubu ilallah, saya tobat kepada Allah, wa astaghfiruhu dan saya minta ampun kepada Allah fi kulli yaumi atamarrah, sehari 100 kali. Ini kita perlu garis bawahi yang fa inni karena sesungguhnya saya. Sopo Nabi Muhammad itu siapa? Orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Jadi untuk membayangkan bahwa seorang seperti Nabi tidak maksiat itu perlu kita bayangkan bahwa kalau jenengan yang ahli komputer atau yang HP aja yang lebih mudah. HP ketika jenengan tidak mendownload satu aplikasi tertentu, maka Anda tidak bisa menggunakan hal tersebut di HP Anda. Misalnya Anda tidak download Telegram, maka tidak mungkin Anda bisa menggunakan Telegram di HP sebelum Anda download Telegram. Anda buka di aplikasi Store atau Google Apps, kemudian jenengan buka, download, masuk, baru jenengan buka, baru jenengan bisa menggunakan Telegram. Understand? Nah, kalau jenengan belum download Telegram, maka jenengan tidak bisa menggunakan Telegram di HP Anda. Dan yang lain, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sebelum jenengan download, maka jenengan tidak bisa pakai. Lah, Nabi Muhammad SAW itu tidak diberi data untuk bermaksiat. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bertahan tidak maksiat. Nabi Muhammad itu tidak tahu caranya maksiat. Karena tidak ada data itu di dalam sosoknya Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Nah, kalau kita enggak, kita diberi slot itu oleh Allah. Slot itu ada di diri kita. Slot baik, slot tidak baik. Kita mau banyak isi yang mana? Kalau mau diisi banyak download yang buruk, ya jadinya buruk. Kalau mau di download yang baik-baik, ya jadi baik. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak tahu caranya maksiat. Jadi Rasulullah itu sifatnya maksum, tidak berdosa, tidak tahu caranya melakukan maksiat. Sudah pasti surga nih, bahkan yang buka pintunya surga itu Rasulullah SAW. Yang ngetuk pintu supaya dibukakan itu Nabi Muhammad SAW. Ngetuk pintu dan dilihat siapa? Saya Muhammad bin Abdillah. Setelah itu baru Rasulullah SAW dibukakan pintu, malaikat penjaga surga saat itu mengatakan, kalau bukan engkau yang mengetuk, saya diperintah untuk tidak membukakan sebelum engkau. Padahal ada Nabi Adam sebelumnya yang sudah pernah di situ, ya kan? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Tapi pertama yang boleh membukakan surga itu Nabi Muhammad. Apa setelah itu Rasulullah langsung masuk, kemudian wis lungguh ngopi dan enggak? Nyebrang sirat lagi, dan nyebrang sirat itu kalau standar manusia jalan sejauh 300 tahun. Kalau jenengan jalan biasa itu 300 tahun. Tapi saat itu bisa jadi seperti satu langkah, tergantung amal kita. Bisa gandolan, kalau ya, ini bukan pecinta alam loh, iki sore geni ya. Ini nyebrang, ya apa? My Avengers yang tiba itu, ini bukan Avengers nih. Ini di bawah ini apa? Neraka. Lah orang yang nyebrang di sirat itu dia kan lebih tipis dari seperti rambut dibagi 7 kan gitu kan. Tipisnya seperti pedang, jauhnya kurang lebih 300 tahun. Jalan di situ. Saat itu bukan kekuatan fisik. Wah, aku latihan sih gini, kok mau nyebrang sirat cek kuat. Oh, bukan itu. Lah kalau gitu orang yang mohon maaf yang kakinya tidak kuat gimana? Gak bisa nyebrang? Tidak. Mohon maaf, orang yang diberi cobaan lumpuh pun kalau dia beribadah baik, langsung budal. Atlet Usain Bolt, ya. Kan buanter kan melayunya. Kalau dia masuk Islam mungkin dia bisa cepat. Kalau tidak, dia pun tidak bisa lari di situ. Kan di treadmill ngono, kamu melakukan ngene tok. Tidak jalan. Karena saat itu bukan kaki ini yang jalan, kaki amal. Jadi yang amalnya baik yang nyebrang. Rasulullah SAW setelah buka pintu, karena harus dibuka dulu pintunya. Kalau bukan Rasul tidak boleh buka. Dibuka sama Rasul pintunya, balik nyebrang mana Kanjeng Nabi.
kembali lagi ke mahsyar mencari saya dan panjenengan. Alhamdulillah. Digoleki Mang, Mas Ahid, Mas Ilyas, Mas Tama, Mas Coki, golek kabeh. Mas Ale ya kan seneng cekak ahwatnya dia nih ya. Seneng cekak sama ahwat ini Mas Ale. Digoleki, dicari dan dibawa ke surga insyaallah. Semoga seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW yang sudah seperti itu hebatnya, satu-satunya orang yang bisa komunikasi waktu yaumil qiyamah. Tidak ada yang bisa, kan di mahsyar. Ketika suku kumpul jadi satu, mulai zamannya Nabi Adam sampai yang terakhir nanti waktu kiamat. Itu kumpul jadi satu. Semuanya kumpul satu tempat dan cukup. Matahari satu jengkal dari atas kepala. Bagi yang baik itu bisa ada seperti teras dakwah ini. Tapi itu dari pengayomannya Allah. La dzilla illa dzilluh. Tidak ada pengayoman kecuali pengayoman dari Allah. Dan yang bisa masuk ke situ itu 7 golongan yang saya rasa jenengan sudah pernah dengar. Arek nom yang menahan dari perzinahan, ya. Kemudian sodakoh secara sembunyi-sembunyi, kemudian pemimpin yang adil, orang yang hatinya nyambung terus ke masjid, kemudian anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini jenengan banyak oleh ini 4-5 sudah dapat insya Allah. Orang yang kumpul karena Allah, pisah karena Allah, orang yang duduk diam kemudian dia menangis di kesendiriannya, mengingat dosanya dan taubat kepada Gusti Allah. Tapi syaratnya harus diam, tidak boleh di depan orang nangisnya. Harus di jero rumah, di jero kamar sendirian, kemudian dia nangis. Itu diantaranya orang yang masuk ke dalam terop kan seperti pengayoman atau teropnya Allah saat itu. Ada lagi yang paling cepat ke sana. Siapa? Orang yang kalau orang punya hutang ke dia di sepuro. Itu yang paling cepat untuk mendapatkan pengayoman dari Gusti Allah. Jadi kalau ada teman yang utang sama jenengan mulai dari yang utangnya 20.000 aja dulu. Ojo sing 20 juta. Kenaan, tagihan, lapor polisi kalau perlu. Ada teman yang utang sama jenengan 100.000 ya, kira-kira jenengan ndak terlalu perlu bener. Belajarlah begini, wis tak sepuro tak wis pen gak apa-apa wis. Tapi jadi baleni. Nah begitu. Pen wis gak apa-apa, tak ikhlasno. Pen wis, pen. Ya, kamu ambil, sudah, kamu ambil aja. Itu orang paling cepat untuk mendapatkan pengayoman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling cepat. Katakanlah adem kayak ATM gitu. Jadi gak panas. Nah itu kumpul jadi satu. Yang baik dapat pengayoman, yang tidak baik ya panas-panas satu jengkal dari kepalanya. Jadi satu. Tidak ada yang berani ngomong, tidak satu pun berani ngomong. Semua diam, tidak pakai baju. Tidak ada yang pakai baju saat itu. Dan Siti Aisyah mengatakan, ya Rasul, apa tubuh kita akan dilihat orang lain? Saat itu tidak ada orang satupun yang sempat melihat tubuh orang lain. Gak kok begini. Tidak ada. Saking menakutkannya hari kiamat. Sampai tidak sempat lihat tubuh orang lain. Siapapun lagi perempuan, tidak akan kau bentuk. Saking takutnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang berani ngomong, tidak ada yang berani untuk minta ampunan. Di Sahih Bukhari didatangi Nabi Adam, tolonglah kami kayaknya tidak sampai ke dalam surga. Kita ini anakmu, semua kami ini anakmu, tapi kita ini tidak mungkin masuk ke surga karena terlalu menakutkan. Kata Nabi Adam apa? Oh jangan minta tolong sama saya dulu dilarang makan buah sampai aku mudun. Coba kamu minta tolong sama Nabi Nuh, berangkat mereka ke Nabi Nuh tolong gitu. Oh jangan minta tolong sama saya, tolong sama Nabi Musa saja. Sampai ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, oh jangan minta tolong sama saya tidak berani. Allah murka saat ini, murka yang tidak pernah dimurkai oleh Allah sepanjang sepengetahuan saya. Jadi kamu minta tolong sama Nabi Ibrahim. Oh sebentar, sebelum Nabi Musa, Nabi Ibrahim bilang begitu. Nabi Musa, sampai Nabi Musa mengatakan, Nabi Isa, berangkat ke Nabi Isa. Sampai Nabi Isa kabeh guru. Nabi Isa tolong, kita ini kayaknya tidak sampai ke surga. Ini panas sampai kesel iki san. Dan kita tahu saat ini loh, dan tapi tetap akan terjadi kita ke Nabi Adam dulu. Nanti bisa dibuktikan nanti ya. Di akhirat itu eling lah ya. Iya betul, Beb. Iya lali begitu, lali apa? Bahwa kita akan minta lagi ke Nabi Adam dulu, padahal kita sudah tahu di Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kemudian maju ke Nabi Isa. Apa yang kata Nabi Isa? Tolong Nabi Isa, tolonglah kami, karena kami kan sepertinya tidak sampai ke dalam surga. Nabi Isa mengatakan jangan ke saya ini dulu ngejak orang nyembah Allah, tambah aku sih disembah. Itu kata-kata beliau. Coba kamu ke yang terakhir itu, Nabi Muhammad itu, semua baru eling, loh ya apa sih rek, seperti itu ya, tapi tidak tahu bahasa apa waktu itu ya. Kenapa dari awal? Kau usah ruwet, ayo saya ingin Nabi Muhammad. Berangkat ke Rasul, sampai ke Rasul
Jawabannya beda, ya. Jawabannya beda. Rasulullah SAW mengatakan, analah, saya punya itu. Tak jaluk ojo khawatir. Maka Rasul berangkat ke bawah arus, sujud tidak diangkat kepalanya sampai Allah mengatakan irfa ra'sak was'al tu'ta washfa'tu syafa'. Angkat kepalamu, minta apapun saya berikan syafaat kepada yang kamu minta. Rasul mengangkat kepalanya, beliau mengatakan ummati ummati. Umatku ya Allah umatmu. Ya sudah, jubuan umatmu yang ada iman di dalam hatinya. Rasul nyari kita saat itu. Alhamdulillah. Kan berarti hebat Rasul. Loh itu loh beliau mengatakan fa ini aku rek njaluk sepuro nang Allah 1 hari 100 kali. Padahal wis pasti surga nih. Lah kita yang sistemnya 50-50 surga nunut neraka gak katut iki. Ya. Surga nunut neraka gak katut. Maka sapa Ustaz Hendi? Hah? Oh ya kayak ini loh. 100 kali Rasulullah tiap hari, 100 kali. Bayang, padahal Rasul kapan maksiat? Gak bisa maksiat beliau. Dan beliau memiliki kekuatan untuk tidak bermaksiat. Apa ternyata? Setiap hari tetap istighfar 100 kali. Istighfarnya macam-macam. Jenengan boleh model bagaimana saja. Robbi firli boleh. Pengen sindek ya, atau astagfirullah 100 kali. Pokoknya 100 kali 1 hari. Understand? Kalau jenengan mulai lemes tak jaluk ngopi Pak. 100 kali setiap hari. Fa ini saya kata Rasul 100 kali setiap hari. Lah seakan-akan ini tamparan untuk kita. Nek aku ae 100 rek, lah kono ojo sampai gak 100 seperti itu. Nek aku ae yang bisa berperan di akhirat 100 ya kamu ya minimal 100 lah. Kalau ndak bisa 1000, 100. Sebentar kok ya. Jadi sak lencer rokok itu saya rasa lebih lama daripada baca istighfar 100 kali. Understand? Jelas? Jelas ya. Jadi mulai malam ini kita insya Allah tambah istighfarnya 100 kali. Dan istighfar itu bisa untuk mempermudah jodoh. Oh, cobaan. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, khotbah Rasulullah SAW, Rasul memberi kabar, mengajak kita berbicara, mengkhutbahi kami. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah. Qabla antamutu, tobatlah sebelum tamat. Persis judulnya pada malam hari ini, tobatlah sebelum tamat. Wal badiru bil amali sholihah, dan bersegeralah dengan amal soleh. Qabla antushghalu, sebelum kamu tersibukkan oleh yang lain. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, sambunglah antara kamu dan Tuhanmu. Bikathrati dzikrikum lahu, dengan banyak zikirmu kepada Allah. Subhanallah bihamdi, astagfirullah, sambungan yang banyak kepada Allah kata Nabi Muhammad SAW. Wa kathrati shadaqah fis sirri wal alaniyah, dan banyak bersedekah dalam rame-rame atau secara sembunyi-sembunyi. Karena sedekah itu ada 2, ada rame, ada sembunyi-sembunyi. Seperti kalau misalnya jenengan di masjid ya, ada kotak amal itu masukkannya tutupi aja, apalagi 100.000 tutupi. Nah, tapi kalau waktu seperti kemarin TD amal untuk Palestina itu sampai rekor di sini kan 289 juta. Masya Allah, soge-soge hari-hari ya. Padahal mahasiswa, saya curiga ndak. Awalnya saya kagum, akhirnya curiga tekon diarek oleh dua. Ndak, soalnya banyak ATM di Jogja ini dijebol gitu loh, ndak tahu. Waduh, klite ini ya. Saya rasa Masya Allah. Lah yang seperti itu luar biasa, rekor muri nih TD ini. Jenengan yang sodako seperti itu memang waktunya untuk rame-rame. Itu memang harus rame-rame. Bolo-bolo kita mau nyumbang Palestina, ayo kita sodako. Aku gak gelem wis apa peti sombong Pak. Loh itu keliru, waktunya ngeluarkan memang. Aku naik nyumbang kok di pinggir enggak boleh. Sodakonya hajar saja gaspol remblong. Keluarkan, waktu itu keluarkan. Atau sodako untuk anak yatim, kan biasanya ada santunan anak yatim ya toh? Santunan anak yatim, kadang-kadang anak yatimnya dibaca ke depan. Kalau biasanya di Jawa Timur gitu. Jadi kalau ada santunan anak yatimnya diajak ke atas, di panggung, di rame-rame lah. Ya lampu-lampu ini sampai ulap hari-hari.
Kemudian mereka dikasih, kenapa? Mereka dibahagiakan dulu, dicak nang panggung, mereka seneng. Dikasih petasan sampai kadang menggok nang wali muridnya. Itu dirame-rame. Nah, itu momen ketika sodako lebih baik terang-terangan seperti yang disampaikan Rasul. Sodakolah dalam keadaan terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Supaya paling tidak yang melihat itu begini, oh iya ini anak yatim, ya kan? Ini anak yatim harus dibaiki, harus disantuni. Lah mungkin waktu wali murid ada yang lihat, iki anake sapa, Pak? Iki anake Wono Kahirun. Waduh saken bapak gak ono. Iya. Anu wis SPP-nya saya yang nanggung. Lah siapa tahu ada begitu. Siapa tahu dan itu terjadi. Ada yang sebelahnya nanti ini kasihan yatim anaknya, coba listrik airnya nanti saya yang nanggung. Siapa tahu begitu. Ada yang melihat, sopo ini anaknya fulan, SPP-nya saya yang nanggung. Ada yang paling berat itu saya ibunya yang nanggung. Aduh. Lo kan maksudnya kalau dapat ibunya kan dua-duanya kan. Antum ini. Saya ingat-ingat kira-kira sebulan yang lalu ada pengajian di daerah Oki dekatnya Palembang sana. Jadi buaya masih banyak. Masih banyak buayanya. Terus saya bilang, sampai enggak takut Pak? Oh enggak Beb, kita bilang sama mereka, sudah kamu di air saja biar di darat kita yang jadi buaya darat. Lah kalau ini kata Rasulullah SAW, seperbanyaklah sodako di dalam sir. Sir itu apa? Sir itu sembunyi-sembunyi, alaniyah itu secara terang-terangan. Wah, turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Kamu akan dipermudah bantuan oleh Allah, kamu akan diberi solusi oleh Allah, kamu akan ditutup kekuranganmu. Hadis riwayat Ibn Majah. Jadi ini salah satu hadis yang menganjurkan supaya kita cepet-cepet kalau mau ada kebaikan. Nikah, ojo suwe-suwe Pak. Mas Ali udah nikah? Belum? Belum? Nunggu apa? Itu tinggal satu. Ini deket itu. Ganteng-ganteng jomblo ya kan. Ini Dajjal udah sampai Klaten ini sebenarnya. Cepet lah. Klaten itu di Inggris sudah ada Clayton. Di Inggris ada Clayton. Kalau di sini jadi Klaten. Sehingga kata Rasul, sebelum kamu mati, segeralah wabadiru, bergegaslah apapun yang Anda pikirkan, apapun ide Anda untuk baik, apapun itu. Karena setiap manusia ini saya yakin yang hadir di teras dakwah ini atau yang mengikutinya, makhluk halus yang lewat internet, itu yang di otak panjenengan itu pasti ada yang istimewa dari Allah, pasti ada. Tidak mungkin jenengan yang hadirin tidak punya keistimewaan, pasti ada. Mbo apa? Tidak tahu saya. Karena setiap manusia dikasih berbeda oleh Allah. Oh aku kepingin ngaji. Ya yang jenengan apa di benak jenengan itu segerakan. Jangan ditunda karena malaikat Israel itu tidak pernah menanti kalau waktunya sudah datang. Waktu mau nyambut Nabi Musa, malaikat Israel datang, Nabi Musa mengatakan, loh sekarang? Iya. Kok enggak ada kabar dulu? Rambut putih itu katanya. Lah ini awakmu yang tambah begini. Diperingatkan juga rambut putih itu walaupun enggak harus nunggu tua. Tapi peringatan-peringatan itu sebetulnya sudah ada dan banyak orang yang diambil nyawanya dalam keadaan masih sehat. Sehingga kita ingat sama satu hadis Rasul SAW, beliau bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Laksanakan 5, manfaatkan 5 sebelum 5. Syababa qabla haramik, mudamu sebelum tuamu. Wasihata qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrik, sogemu sebelum fakirmu. Segera manfaatkan apa yang bisa. Saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap dari panjenengan pasti ada keistimewaan. Gak mungkin gak. Jenengan bisa duduk di sini ini bukan karena sesuatu yang kebetulan melaku timbangannya anus. Gak mungkin. Ini sudah ditulis sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sudah ditulis bahwa pada hari Rebu tanggal 13 malam 14 malam itu malam 14 ini sudah ditulis oleh Allah akan ada kumpulan di Jogja di Nitian Gang sekian, di teras dakwah di rumahnya Fulan bin Fulan, kemudian acaranya begini, topiknya ini sudah ditulis oleh Allah. Ini bukan kebetulan ini. Maka berbahagialah dengan yang ditulis oleh Allah untuk hadir di sebuah majelis kebaikan. Ghinaka qabla fakrik, sogemu sebelum fakirmu, kemudian faragha qabla syughlik, sempatmu sebelum sibukmu, dan hayata qabla mautik, hidupmu sebelum
matimu. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa hadis dan ayat motivasi untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan untuk taubat itu tidak semudah saya minum kopi ini, mesti tidak semudah itu. Tidak semudah itu vertigo. Sakit kepala. Banyak ya. Kalau Ferguson sudah terlalu mainstream, vertigo lebih ekstrim. Ada beberapa hambatan bagi orang yang mau tobat. Ya, ada banyak. Di antaranya taubaters itu punya beberapa hambatan. Satu, nomor siji, teman. Ini paling bajingan itu ini. Oh, bajingan itu di Jawa Timur biasa ya, sorry ya. Di sini agak rusak itu ya, agak kena. Enggak, bajingan itu ya orang yang nakal lah. Ya preman itu bajingan, sorry. Lain hulu, lain belalang, lain dulu, lain sekarang kudu iku, apa sih? Pokoknya lain tempat, lain lah bahasanya. Teman itu paling bejat yang membuat orang semakin jauh dari Allah. Yang kedua hawa nafsu. Bukan hawa nafsu makan ya, hawa nafsu. Yang ketiga isin, malu. Waduh, kok anak iki ayo tobat bareng, kata-kata seperti itu. Yang keempat rasa malas, arti tobat males. Yang kelima tren jaim, arti tobat aduh enggak konco-koncoku sik ngene, mosok aku menjauhi. Makanya kita berterima kasih kepada beberapa asatid yang membuat kajian-kajian itu tidak harus dihadiri oleh orang-orang yang memang seperti alumni pondok. Dulu tuh kalau pengajian itu kan yang hadir ya alumni pondok, begitu yang nuwun sewu yang anak mahasiswa itu gak gelem dulu pengajian itu. Zaman saya masih kuliah dulu 1963 mungkin waktu itu. Itu zaman saya dulu ndak ada. Mohon maaf yang jenengan ini kan, mohon maaf ini. Ya teruskan saja. Jenengan ini ya katik celono, ya kaosan, ya gak kopian. Tapi semangatnya gak kalah sama yang kopian. Dulu yang hadir pengajian yang kopian tok, Pak. Dan sekarang enggak, ngaji itu seperti sesuatu yang ya gaul gitu loh. Nah ini terima kasih, enggak tahu siapa yang mulai, apa itu Sadana Natagi atau siapa, saya enggak tahu. Yang membuat anak yang biasa gedulin itu seneng ngaji, saya enggak tahu siapa. Walhasil semoga Allah dibalas, Allah membalas beliau dengan kebaikan. Tipu, sorry. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Siapapun itu yang membuat pengajian itu tidak harus di masjid, harus dengan tidak harus begitu. Karena orang yang mau ngaji ini banyak, sehingga banyak hal yang seperti ini ya 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling sering menghambat orang untuk taubat. Konco. Tapi kita bahas teman aja. 2, 3, 4, 5 ini tidak ada waktu saya rasa. Kalau hawa nafsu itu mesti, dan hawa nafsu itu lebih bejat dari setan. Karena setan itu jenengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu pasti hilang. Tapi kalau hawa nafsu jenengan baca apapun hatam Quran gak hilang dia. Karena dia ada di dalam tubuh kita. Hawa nafsu, jenengan mau kelihatan warnanya hawa nafsu itu kalau sudah datang Ramadan. Kalau sudah Ramadan, hawa nafsu itu yang paling merajalela. Ada orang-orang yang tidak puasa walaupun muslim. Kan setan sudah tidak ada. Setan sudah hotel Prodeo sudah. Saat itu ya setan tidak mungkin mengganggu. Tapi ada muslim gak poso. Dia mangan es, ya ngombe es pinggir rembong gulun itu gelap. Ngece, jatuh buko. Loh saya pernah di tempat saya itu di Lawang, di kota saya Lawang. Lawang itu terpilih kota terindah di dunia. Waduh, saya bersyukur betul tinggal di Lawang. Di Lawang itu ada satu tempat orang buka warung waktu Ramadan. Ya, ketok sikil tok kan. Ya, nanti ketok sikil tok ini karena tutupan semua, cuman kelihatan kakinya. Jadi kita bisa lihat tahu sandal. Oh, iki swalo iki tonggoku iki. Ada kan? Itu puasa, buka Ramadan, buka. Apa tulisannya? Marhaban ya Ramadan. Warungnya itu tulisannya marhaban ya Ramadan, tapi aman-aman buka. Loh ya apa? Seperti itu. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Kasih dulu. Mas Ridwan Khalid, alhamdulillah. Ya apa kabar? Salaman disik. Masya Allah. Ngapunten. Saya lanjutkan ya. Apa? Rasa seperti itu. Ketika ada tulisannya, ada
Hawa nafsu, itu hawa nafsu karena setan sudah ganggu jenengan. Ada orang nggak puasa, apa itu? Hawa nafsu. Isin, kenapa? Malu mau tobat. Rasa malas, hati tobat itu malas. Ini yang menghambat. Ada yang karena takut tren, orang-orang tidak ada yang tobat, aku tobat izin. Saya mau berjilbab sendiri, malu. Ini, cuman yang paling bejat yang kita bahas pada malam hari ini. Apa? Bejat itu masuk kasar? Enggak. Teman itu paling bejat. Wis gak nyebut bajingan. Ya. Paling bejat itu teman. Ini yang paling bahaya ini. Makanya jenengan berteman dengan teman-teman yang soleh seperti ini harus bersyukur. That's what friends are for, gitu loh. Perasaan nggak bahasa Inggris dah aku ini. Ini manfaat berteman yang seperti ini. Karena teman yang seperti ini ya yang akan membawa jenengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tahu bahwa konco api itu akeh ternyata gitu loh. Ya di teras dakwah itu begitu. Maka ada beberapa kisah ya saya sebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surat Al-Furqan 27-28, wa yauma ya'addul dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Dan ingatlah ketika hari itu. Nek biasanya kalau qiraat dan ingatlah ketika hari itu, hari tilawah. Orang yang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak berteman dengan si fulan itu. Ini ada storynya. Ceritanya apa? Akan kita lanjutkan setelah kopi berikut ini. Dulu itu ada namanya Uqbah. Uqbah bin Abi Khalaf. Uqbah ini satu orang yang ya wis pokoknya dia wong Mekah lah. Punya best friend namanya Umayyah. Uqbah satu waktu dia ngadakan jamuan makan. Kemudian dia ngundang Abu Jahal, Abu Lahab, kayak Muslim United itu lah ya. Tapi ini sifatnya lebih negatif. Iya Kafir United benar. Non Muslim United ini ya, non Muslim United. Abu Jahal, Abu Lahab, kabeh diundang. Terus dia ingat, oh iya. Keturunannya Abdul Muthalib belum saya undang. Karena Abdul Muthalib ini punya jasa yang tidak terbantahkan oleh orang-orang Mekah. Maka siapa yang mau diundang? Ya yang paling jos saja dari mereka siapa? Nabi Muhammad. Loh Nabi Muhammad lah gak Muslim dia. Loh tapi gak tak undang. Azim bagi saya, itu agung bagi saya. Bapak tak undang? Rasulullah didatangi. Nabi Muhammad jenengan saya undang. Oh ada apa? Acara makan. Kapan itu? Besok lusa ini. Oh mohon maaf saya belum bisa datang. Kenapa? Karena kamu tidak Islam. Loh, terus bagaimana supaya jenengan bisa datang? Ya kamu masuk Islam dulu. Kalau saya masuk Islam jenengan mau datang ke acara saya? Mau? Ya sudah. Bantu saya masuk Islam. Loh orang dulu begitu. Agama itu digawe. Pokoknya kon teko wis gak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah dan engkau adalah utusannya. Sudah beres ini aja Islam. Islam saya ya. Hadir. Besok lusa kamu hadir. Ya saya hadir cari Rasul. Acara ya toh ada yang di sana makan-makan, Abu Jahal, Abu Lahab makan jenang apa Walid bin Mughirah makan di sini semua. Datang Rasulullah kaget kabeh. Ijen dengan wajah yang ganteng, tubuhnya kurang lebih 190 cm tingginya Rasulullah. Tuh ada dukur Kanjeng Nabi itu. Ini pundaknya jenengan baca di kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, atau kalau terlalu berat ya baca buku iki beres. Ini hadiah gak dodolan, sorry. Ini hadiah buat jenengan nanti. Pundaknya Rasul, rambutnya ada di sini semua walaupun singkat-singkat. Karena kakean biasanya nom-nom malas bocor nih. Rasulullah itu gede dukur delok dengan wajah yang ganteng, kabeh pegel. Lapo kon undang iki? Ya, ngapain kamu undang? Loh, aku kalau saya nggak ngundang dia itu kan sawangannya itu bagaimana gitu. Nggak mungkin saya nggak ngundang dia. Ini cucunya Abdul Muthalib ini. Wis pokoknya aku gak terima.
katanya Umayyah, saya tidak terima kamu ngundang dia. Dia memecah belah kita. Berapa banyak janda-janda di Mekah ini gara-gara si suaminya ikut sama dia, istrinya tidak mau ikut, bisa ikut sama dia. Berapa banyak anak kurang meninggalkan orang tuanya karena orang tuanya tidak mau ikut sama dia. Kamu sekarang mau ngundang dia, loh, tapi tidak mungkin aku gak ngundang. Pokoknya harus kamu saya minta kamu berubah. Setelah acara diceluk Uqbah sini. Gini caranya. Kalau kamu mau masih berteman sama kita, maka nanti kalau kamu pulang, ya Nabi Muhammad pulang, ubren. Kamu ludahi. Loh ya apa sih Pak, aku gak pokoknya kan idonono. Ludahi dia, injek gulunya. Apa gulu? Lehernya. Injek lehernya. Pisuwono. Kalau sudah ada caknya. Nah, ayo. Nah, Pisuwono. Ludahi, injak lehernya. Dan kamu kembali ke agama kita, sembah lagi berhala-berhala. Waduh berat Pak. Wes pokoknya kon ngono. Kalau tidak saya keluarkan dari grup WhatsApp. Ya sudah, tanganmu wes. Rasulullah pulang, karena apa? Rasulullah datang. Hei Nabi, yang aku Nabi. Rasulullah menoleh, diludahi sama dia. Cuman jenengan pernah tahu kan, ludah sing nek biasanya kalau orang kesel main olahraga, dia kalau capek olahraga, nun sewu liurnya itu rada cegat. Ya toh, ngeludah itu susah. Yang suka olahraga tahu lah, saya rasa mungkin jenengan tahu. Dia misalnya hari kesel, dia ngeludah. Lah ini Uqbah meludahi Rasul balik nang awake dhewe. Dadi seperti ono Spiderman itu. Ya toh. Mancep ke mukanya, pelek. Itu terbakar mukanya ini. Sampai menghitam, dan saya mati dia tetap menghitam gitu wajahnya. Dan Rasul ya didelok ae Rasul. Ditinggal sama Rasul. Wajahnya sampai seperti itu. Ketika Rasul sholat, diinjek lehernya. Karena syaratnya harus begitu kalau mau diterima sama Umayyah. Diinjek lehernya karena adminnya Umayyah waktu itu. Diinjek. Waktu diinjek lehernya Rasul mengatakan, saat itu rasanya mata saya mau keluar dari tempatnya, saking kerasnya injakan Umayyah. Uqbah. Saya waktu membaca kisah itu, ya, saya membaca itu rasanya ngene, kon ketemu aku, kon tak ambek-ambek temenan kon, ya, gregetan betul saya. Karena Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, waktu saya diinjak leher saya, mata saya hampir keluar, saking kerasnya injakannya Uqbah. Kemudian dia pulang, Rasulullah dibilang segala macam hancur. Nah, kata Allah ketika sebelum ayat ini Allah menceritakan tentang adab-adab yang ada di neraka. Kemudian saat itu katanya Allah, hari itu akan menggigit si zalim kedua tangannya. Akan menggigit siapa? Uqbah. Nah, ini. Yadaihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duh. Biung. Coba aku biar melok ambil Rasul itu. Dia karena tahu sebetulnya biar melok Rasul aku. Dan dia akan begitu nanti di hari kiamat. Coba saya dulu tetap ikut sama Rasul gara-gara apa? Gara-gara konco, Pak. Mau tobat enggak boleh. Kon gak gaul blas kon melok. Kon pengajian. Zaman now kon ngate pengajian. Ate mlebu surga kon. Sing ngancani penyanyi dangdut sapa? Penyanyi dangdut donya gak kenal, apa mana di akhirat gak kenal. Ini loh. Ya wailata, celaka saya, laitani andai saja lam attakhid fulana khalila. Coba dar gombes iku tak dadekno kanca. Sapa? Umayyah bin Khalaf. Coba biar aku gak koncoan ambek Umayyah. Kenapa? Karena dia menahan saya ketika saya mau baik. Coba biar aku gak koncoan, dan ini bisa terjadi pada kita kalau kita tetap koncoan dengan bejaters yang lain. Ya kalau kita tidak mau meninggalkan konco-konco yang bajingan, ya itu akan terjadi hal ini kepada kita juga. Kita akan gigit jari nanti. Ya laitani lam attakhid fulana khalila. Coba dulu aku gak koncoan ambek dia, tapi percuma saat itu. Saat itu mereka akan ke neraka. Sudah dua-dua gara-gara koni ambek panas, gara-gara koni. Percuma, tidak ada manfaatnya sudah. Tidak ada manfaatnya. Koncoan sama cebong ini ada manfaatnya. ya ini manfaatnya koncoan sama cebong.
Ini cebong ini. Apa kalau bukan cebong? Orang yang merugikan itu cebong ya enggak? Nah ini cebong ini. Umayyah ini. Umayyah ini the real cebong. Ya, karena dia membawa seseorang ya asik. Ya tahu apa? Karena dia membawa Uqbah yang sudah Islam metu karena dia cuma ngomong apa? Kamu bukan teman kita. Kontak delkon. Ya, kamu bukan tak blok. Ya, kamu saya bukan golongan kami kamu. Gak ngerti maksudnya apa ini. Akhirnya apa? Neraka. Gara-gara konco. Cerita kedua, dan ini cerita yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi bertanya jawab. Fir'aun dan Haman, ini bukan kisah cinta ya. Fir'aun dan Haman, bukan Haman ini lanang. Haman ini lanang. Dulu Haman itu adalah perdana menterinya Fir'aun, ya juru bicaranya lah. Juru bicaranya Fir'aun, itu namanya Haman. Pokoknya tercerdas wongnya, waduh nek ngomong, wah tercangkemi ya begitu. Fir'aun itu adalah raja yang terkenal. Dia hidup 600 tahun tidak pernah sakit. Sehat tok Fir'aun itu. Jadi jangan kalau tidak pernah sakit jangan seneng. Itu mungkin masih ada titisan dari. Jadi bersyukurlah kalau pernah sakit. Fir'aun itu 600 tahun urupnya tidak pernah sakit sama sekali. Punya konco namanya Haman. Haman ini bukan Dietmar Haman penyewanya Liverpool itu bukan. Haman ini juru bicaranya Fir'aun. Satu waktu Fir'aun didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Diperintahkan oleh Allah untuk memberi nasihat. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, kata Allah. Datanglah kamu kepada dia. Dua orang, Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, saya mohon diberi bantuan ya Allah. Izinkan saya berdua dengan kakak saya, Harun akhi, Harun saudara saya. Karena di antara mukjizatnya Nabi Harun, omongannya itu yang tidak, konotasinya itu bukan seperti hipnotis yang positif. Ya apa itu bahasanya? Jadi kalau persuasif. Tadi omongannya itu uang iso terbuai. Tapi omongannya baik. Tidak pernah ngomongnya baik Nabi Harun. Itu di antara mukjizatnya Nabi Harun. Fir'aun ini, ya ini Fir'aunnya. Dia senang dengan singo edan dua. Arema. Ini Fir'aun, ya, ini Fir'aun. Fir'aun itu dulu pernah didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa tidak memiliki tutur kata seindah Nabi Harun, maka diperbantukan. Diajak Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Ngomong dan ngomongnya halus. Lahu qaulan layyina, dan kamu berdua kalau ngomongi Fir'aun yang halus. Nabi Musa ngandani Fir'aun. Nabi Harun menasihati Fir'aun yang halus. Bayangkan, waktu itu ada kejadian, saya intermezzo sedikit, kejadian satu ustadz lagi ngajar di rumahnya diparani oleh ustadz situ golongannya tahdir. Hei ustadz, delok apa? Kamu mau saya kasih nasihat tapi pedas nasihatku ini. Keras nasihat saya. Siap-siap oh. Si. Ya, tahan disik. Sebentar ya. Kamu mau nasihati saya? Iya. Kasar ucapanmu. Iya. Saya kasih tahu ya, Nabi Musa itu suruh datang ke Fir'aun, suruh ngandani sing halus. Nabi Musa lebih baik dari kamu, dan saya tidak lebih bejat dari Fir'aun. Tapi kalau kamu mau nasihat sing enak, nek gak mulia ya wis mulia Pak. Kenapa? Karena tidak boleh orang ngasih tahu dengan kasar, itu tidak boleh. Tidak akan masuk nasihat ke Fir'aun, kewajem Fir'aun ini. Kalau yang ngomong bukan Nabi Harun, sudah hilang kepala. Tidak boleh orang ngomong nasihati, kamu jangan begini. Tidak ada yang berani ngomongin Fir'aun, kecuali Nabi Harun. Karena ucapannya memiliki mukjizat itu tadi. Dirungokno Fir'aun, mantuk-mantuk. Oh ada Tuhan selain saya? Iya. Siapa namanya? Allah. Bagaimana Allah itu? Allah itu mencipta kita, yang punya langit, yang punya bumi, yang menjalankan segala sesuatunya. Dielengkan oleh Nabi Harun, dan yang dielengkan oleh Nabi Harun itu lama-lama memang masuk kepalanya Fir'aun, karena dia tahu kalau dia tidak mampu, anaknya mau mati dia tidak bisa nahan, tidak bisa dia nahan itu. Kemudian dia bilang, terus kalau saya sudah bunuh ribuan orang-orangnya di sini, kira-kira saya mau, Tuhanmu mau maafkan saya? Mau. Oh saya dimaafkan sama Tuhanmu kalau saya nyembah dia. Iya. Terus saya nanti apa? Ya setelah ini ada kehidupan lagi, setelah ini kemudian ya bisa masuk surga. Bisa. Ya wis tak pikir ya. Nah, kakek mikir.
Malamnya dikumpulkan kabinet kerjanya jadi satu. Ya, ayo. Di antaranya ada juru bicaranya Haman ini. Dia ngomong, gini ya, saya beritahu, tadi ada anak 2 muda datang ke saya, namanya Musa dan Harun. Dia tadi memberitahu kepada saya, kira-kira bagaimana pendapat kalian? Saya disuruh menyembah kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka itu baik. Iki Haman wis mulai wis kudu njupuk mic ae wis. Bentar, jangan jawab dulu. Kemudian dia bilang begini, dia kalau mengatakan kalau saya nyembah Tuhannya, diampuni dosa saya. Sedangkan kamu tahu bagaimana zalimnya saya dan saya diampuni. Ini Firaun temenan itu, benar dia mau. Nah, kalau saya misalnya masuk Islam, ikut 2 nabi itu, menurut panjenengan gimana? Monggo. Maka Haman ngadeg. Permisi ya. Ya. Begini, Anda adalah raja kami. Mulai menjilatnya ini, mengatok bahasa Jawa nih, mengatok. Anda ini Tuhan kami. Anda ini ya titisan Tuhan bagi kita. Tuhan Anda ini. Anda sudah menjalankan sungai Nil di bawah Anda. Mati hidupnya orang di Mesir, apa kata Anda? Kita sudah menyembah Anda selama bertahun. Orang-orang sudah tahu bahwa ayah-ayah mereka yang mati juga menyembah Anda. Lah kok menggeledek? Ketika 2 anak muda itu datang, semuanya salah. Berarti ratusan tahun itu kita tertipu. Ya tidak mungkin. Loh, tapi mereka datang dengan kata-kata yang baik. Walaupun begitu kita tetap mengatakan bahwa Anda adalah Tuhan kami. Menang deh. Yang lain mungkin enggak, saya rasa sudah saya cukup, saya mendukung kata-kata dari. Kemudian saya setuju ya, saya mendukung. Kon Haman, apa lagi katamu? Enggak, sudah kita mau bekerja. Ya wis. Kalau gitu saya mau bilang sebenarnya saya tadi cuma ngetes sama kalian. Tak tes dok, Firaun akhirnya bilang begitu. Sekarang saya baru tahu bahwa kalian benar-benar cinta sama saya. Oh ya wis, saya sekarang makan-makan. Gak jadi masuk Islam gara-gara nuwun sewu congore Haman. Gara-gara ucapannya Haman, ya, dia tidak jadi masuk Islam. Apa akhirnya? Ketika tergulung ombak, dia melihat malaikat Israel datang, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya mau iman ke Tuhannya Musa sama Harun, tapi sudah sampai di tenggorokan. Akhirnya Fir'aun pun mati dalam keadaan kekufurannya. Siapa yang nahan dia? Haman. Sopo? Konco. Teman itu paling berat untuk menahan seseorang untuk tobat. Ojo, lu engko ae. Yo aja saiki. Oh gampang weh, saiki iki lho. Begitu, sehingga hati-hati dari teman. Makanya berteman dengan orang yang baik itu jauh lebih baik. Dan untuk menjadi seseorang yang up to date itu tidak harus maksiat. Saking pinter setan itu membungkus maksiat itu sehingga maksiat itu terlihat enak. Ya, coba katakanlah apa yang maksiat yang baik itu apa? Tidak ada. Kalau kita mau pikirkan, apa? Minum bahaya buat liver. Narkoba juga berbahaya. Berzina bisa kena AIDS dan HIV, ya kan? Apalagi? Apa maksiat apa yang baik? Judi selalu kalah. Sing soge bandari biasanya. Dan lain sebagainya. Dan tidak ada maksiat itu yang membawa manfaat. Tidak ada. Tapi saking indahnya setan membungkus hal tersebut sehingga akhirnya terjadi hal-hal tersebut. Maka dari beberapa topik yang sudah kita bahas ini ada beberapa langkah-langkah bertobat. Satu, seperti yang pernah kita bahas, jaga 5 waktunya. Yang kedua, cari teman soleh. Wis koncon di teras dakwah, insya Allah bagus. Yang ketiga, hadiri kajian ilmu. Ya, cari konco yang baik. Yang ketiga, hadiri kajian ilmu. Karena dengan ilmu seseorang itu terjaga. Makanya Allah mengatakan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya paling tidak dia ingat atau takut. Orang sudah tahu, dielingno maneh. Anda sudah tahu, karena pengajian Anda ingat lagi. Dengan semakin ingat, lama-lama akan jadi semakin lebih baik. Yang keempat, husnudzon kepada besarnya rahmat Allah. Apapun yang dilakukan, jangan pernah merasa bahwa aduh nek Allah percuma, aku wis gak apa-apa, neraka gak apa-apa, wis tak sabar-sabar noe. Tidak bisa. Kita harus yakin bahwa Allah akan ngampuni saya. Allah akan ngampuni saya. Ya, Allah pasti menerima taubat saya.
Cuman saya mau istiqomah bener. Ojo mek laye-laye ambek nyimeng ini. Insya Allah di sepuro. Enggak bisa. Tobat nasuha, tinggal pasrah kepada Allah. Diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah berdoa. Insya Allah diberi oleh Allah taubatan nasuha. Cuman kalau bermaksiat dan repot kembali, maka segeralah untuk meninggalkan teman. Jazakumullah khairan katsira. Kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor berikut ini. Baik. Matur suwun. Jazakallah khair kepada Habib Anis.